Bagaimana hubungan Soeharto dengan peristiwa J30 SPKI tetaplah sebuah misteri. Oleh karena itu selalu ada ruang untuk diskusi, atau lebih jauh lagi, membuka kemungkinan tafsir baru. Misteri keterlibatan Soeharto dalam tragedi 65. Rivalitas senyap Soeharto-Yani. Sesuai dengan berjalannya waktu, analisis Cornell Paper tetap bisa menjadi sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Setelah sekian dekade berlalu, analisis tentang konflik internal militer, dan itu pun sebatas Kodam Diponegoro. Hal tersebut masih bisa digunakan dalam membaca rivalitas abadi dan senyap antara Soeharto dan Ahmad Yani, dua tokoh sentral yang kebetulan sama-sama bagian dari Kodam Diponegoro yang meliputi Jateng dan DIY. Sebuah tema yang selalu menarik untuk dibahas, bagaimana selalu ada rivalitas laten antara Soeharto dengan Jenderal Ahmad Yani. Selama masih ada Yani, Soeharto tidak akan naik menuju puncak kekuasaan. Kira-kira begitulah pemikiran Soeharto. Rivalitas senyap antara Yani dan Soeharto hanyalah salah satu keping untuk membaca keterlibatan Soeharto. Analisis atau hipotesis yang lebih maju soal keterlibatan Soeharto memang harus diajukan, karena tidak mungkin pula menunggu testimoni Soeharto. Bukan karena Soeharto sudah tiada, kendati masih hidup pun, Soeharto tidak akan memberikan kesaksiannya. Berharap pada kesaksian Soeharto adalah sebuah kesia-siaan. Tinjauan psikologis tampaknya diperlukan untuk memahami Soeharto, yakni puluhan tahun sebelum terjadinya, pada peristiwa tahun 1965. Masa kanak-kanak yang menderita, sampai pelatihan sebagai tentara peta, sangat membantu untuk mengerti bagaimana Soeharto bisa bersikap dingin dalam melenyapkan sejumlah figur. Salah satunya adalah sahabatnya sendiri, yakni Letkol Untung. Ketika Nasution lolos pada operasi dini hari itu, bukan masalah besar bagi Soeharto, yang pentingnya ini jangan sampai lepas. Dalam pandangan Soeharto, Nasution sudah selesai sebagai penghalang dirinya. Dengan kata lain, Nasution sama sekali tidak diperhitungkan oleh Soeharto. Begitu fokusnya pada Yani, Soeharto seolah tidak memperhitungkan lagi sosok Nasution, termasuk juga Bung Karno selaku presiden. Ada logika yang sama dalam memahami bagaimana hubungan antara Soeharto dengan Bung Karno atau Nasution, tapi hubungan antara Soeharto dan Yani benar-benar dalam kondisi berbeda, yang menjadi benang merah terkait keterlibatan Soeharto dalam J30S. Berdasar asumsi, selama ada Yani, Soeharto tidak akan naik, maka Yani harus dilenyapkan, sebab bila dibiarkan hidup, bukan saja akan menghalangi ambisi berkuasa Soeharto, namun Yani juga akan memukul balik Soeharto. Karena Yani pasti tahu siapa dalang dari semua peristiwa-peristiwa ini. Soal bagaimana Jenderal Soeharto bergerak cepat mengatasi pergolakan di Jakarta sejak awal Oktober tahun 1965 hingga kekuasaan beralih ke tangannya, bisa jadi merupakan cerita lama. Tampaknya Soeharto memang telah menyiapkan diri sejak lama, yakni sejak menjadi Panglima Kodam dahulu Tentara dan Teritorium Diponegoro, periode tahun 1957 sampai tahun 1959. Ada kosakata indah dalam bahasa Belanda untuk menggambarkan tingkat kesiapan seseorang dalam merespons momentum sejarah, yakni en malik, yang secara harfiah artinya sekali saja. Maknanya mirip dengan peribahasa yang bisa kita dengar, kesempatan tidak datang dua kali, tidak semua orang siap dalam merespons kesempatan sejarah. Inilah hebatnya Soeharto, ketika bersama timnya terus melakukan manuver, agar kesempatan sejarah terus merapat, agar mempermudah jalan menuju istana. Itulah sebabnya, mengapa Soeharto terlihat begitu siap menyongsong momentum sejarahnya sendiri di tengah pergolakan tahun 1965. Aspirasi merebut kekuasaan disimpan Soeharto rapat-rapat. Hanya lingkaran terdekatnya saja yang bisa menangkap sinyal itu. Sejak masih bertugas di lingkungan Kodam Diponegoro, Soeharto membangun tim solid guna mendukung aspirasinya. Ketika dipindahkan ke Jakarta sebagai Pangkostrat, hingga kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, Soeharto tetap melibatkan tim yang soliditasnya sudah terbentuk sejak sama-sama bertugas di Kodam Diponegoro. Dua nama yang patut disebut adalah Yoga Sugama dan Ali Murtopo. Ditariknya Kolonel Yoga Sugama ke Jakarta dari Yugoslavia pada Januari tahun 1965 merupakan fakta menarik. Bahkan Maijen Soeharto sendiri yang memerlukan untuk berkirim surat pada Dubes RI di Yugoslavia, agar Yoga bisa membantu dirinya dengan jabatan sebagai asisten intelijen Kostrad.
Ditariknya yoga ke Jakarta pada Januari tahun 1965 tersebut, ibarat sebuah keping yang bisa menjelaskan bagaimana Soeharto sedang bersiap-siap menuju kekuasaan. Sebagaimana analisis selama ini, ada dua trio yang dimainkan Soeharto guna meraih kekuasaan. Trio pertama adalah Soeharto Yoga Sugama Ali Murtopo. Sementara trio kedua adalah Soeharto Latif Untung. Kini semua telah menjadi sejarah bahwa trio pertama yang terus digunakan oleh Soeharto, sementara trio kedua dimusnahkannya sendiri. Video ini dinukil dari tulisan Ari Santoso, yang sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD, kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.